Tapi saya orang yang tidak pernah berpikir menjadi orang bodoh, kayak keledai, bukan seorang Agun Gunanjar. Saudara saya dengan inisial 234 Kun, bukan 234 Kil. Apa? Saya realistis. Saya hanya bergantung kepadamu saya bergantung. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya juga punya ambisi dan cita-cita itu. Tapi saya realistis. Seperti apa yang juga Anda realistis ketika mengomentari pernyataannya Siti Jur. Karena Anda juga bukan orang bodoh. Anda tahu situasi partai hari ini. Artinya, yang terjadi pada kondisi partai hari ini, sepanjang problem kepartaian kita belum diselesaikan, nggak akan mungkin lahir calon-calon pemimpin bangsa yang punya integritas, moralitas, dan kompetensi yang cukup mengurus republik ini. Kenapa? Karena untuk mengelola dan mengurus institusi partai politik membutuhkan pembiayaan yang tidak kecil. Agun realistis. Mengurus 65 pemekaran saja tidak pernah bersedia menerima kiriman koperan uang hanya sekadar untuk berpikir saya ingin juga mengumpulkan uang untuk menduduki jabatan-jabatan politik. Kenapa korupsi terjadi? Kenapa politik kekerabatan terjadi? Karena problem partai politik yang membutuhkan pembiayaan politik yang tidak kecil untuk meraih kedudukan kekuasaan. Mengurus partai bukan mengurus yayasan. Mengurus partai membutuhkan pembiayaan yang tidak kecil. Persoalan itu kalau belum terselesaikan, sampai kapanpun aturan dibikin-bikin, diolah-olah, dibuat-buat, tetap politik dinasti akan mungkin bisa dijalankan. Satu, rawan di Mahkamah Konstitusi. Pakar hukum kita segabrek-gabrek, pendapatnya juga begitu. Kan begitu? Wah, profesor yang diundang ke Komisi 2. Pak Agun, rawan. Kalau dia jadi pengacaranya di MK, wah, MK kabulkan, habis lagi. Betul kan? Jadi problem-problem utamanya, apa yang akan terjadi? Tetap yang bisa jadi ketua umum partai, menjadi ketua partai, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi calon anggota DPR, orang-orang yang memiliki kemampuan kapital dan miliki. Jadi Pak Bupati, problem utamanya itu bukan yang sedang kita diskusi. Makanya saya dari dulu malas datang ke ILC, karena tidak pernah memberi solusi. Tapi kalau dengan press room, saya hukumnya wajib karena sahabat saya semua di sini, tempat kita saling mencerdaskan di antara kita. Masih punya problem kehendak keinginan menatap ke depan yang lebih baik. Di sini tempat pusat mencerdaskan dengan tematik-tematik yang seperti ini. Saya ingin ngajak ke sana. Itu pertama. Jadi persoalannya bukan dipilih langsung atau dipilih DPRD. Mau langsung, mau DPRD, sama aja partai politiknya. Kalau partai politiknya gendeng, geblak, ya tetap aja akan terjadi money politik. Makanya buat kami, bolak-balik ditanya, gimana Golkar? Ya kalau saya, gampang-gampang aja. Sistem itu pilihan, nggak ada yang paripurna. Mau yang mana juga boleh-boleh aja. Tapi yang terpenting, tidak boleh setiap isu itu dijadikan mainan politik pencitraan. Oh, udah deh capek. Pencitraan di paripurna kan begitu. Yang milih langsung pro rakyat, yang pilih oleh DPRD status quo. Makanya Golkar nggak mau. Saya sebagai ketua komisi 2, oke. Harus musyawarah mufakat. Kalau mau langsung, nggak ada yang nggak setuju. Kalau mau DPRD semua. Kalau nggak, Golkar jelas posisinya kok, tetap dipilih rakyat. Tapi Golkar siap
dipilih oleh DPRD. Karena kunci persoalannya bukan di sini. Kunci persoalannya di partai politik. Yang kedua, kunci persoalan berikutnya pun soal korupsi, soal politik dinasti, soal rebutan kekuasaan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya itu soal keadilan, soal uang yang tidak terdistribusikan secara benar. Kalau persoalan itu selesai, nggak akan ada ribut-ribut, karena ujung-ujungnya duit. Semua untuk mengambil kekuasaan butuh biaya, gitu. Untuk menjalankan kekuasaan, membangun rakyat, mensejahterakan rakyat juga butuh dua problem itu. Pendanaan partai politik beresin. Yang kedua, pendanaan APBN beresin. Yang selalu saya mengatakan, struktur follow function harusnya money follow function. Nggak akan ada korupsi Quran, nggak akan ada korupsi daging, nggak akan ada korupsi pupuk, nggak akan ada korupsi bibit, nggak akan ada korupsi P2IP, nggak akan ada penyalahgunaan kantor desa kalau uang itu tidak di kementerian. Uang itu harusnya ada di rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, ditenderkan di tengah-tengah rakyat, yang aturannya semuanya untuk kesehatan itu tanggung jawab Menteri Kesehatan regulasi. Bimbingan teknisnya juga oleh Menteri Kesehatan, supervisinya juga oleh Menteri Kesehatan, punishmentnya juga oleh Menteri Kesehatan. Ketika rakyat tidak mendapatkan obat, tembak tuh, jangan menterinya, karena menteri sudah menurunkan uangnya, sudah menurunkan segala-galanya, tapi tender yang tidak benar, pengadaan tidak benar. Jadi sebetulnya saya lebih berpendapat selalu di berbagai kesempatan mensejahterakan Indonesia is very simple. Nggak butuh batu jadi seorang presiden itu 10 tahun, 5 tahun selesai. Kalau uang kita yang 1.600 triliun itu, uangnya itu presiden makan 3 kali, rakyat juga makan 3 kali. Nah tapi 3 kali kali 240 juta itu yang dikasih makan. Tapi faktanya uangnya lebih besar di pusat daripada ke daerah. 34 provinsi, 502 kabupaten, uangnya 536 triliun. Sementara 900 triliunnya ada di Jakarta. Sampai kapanpun Jokowi tidak akan mampu mengatasi kemacetan Jakarta. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa, kita doakan sebagai ketua umum partai mengenai Partai Golkar. Oke, Pak Burhan, terima kasih atas kehadirannya. Pak Agung, terima kasih. Mari kita beri aplaus pada kedua bicara kita. Luar biasa. Jelas ya, jelas. Kalimantan Utara.